Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kriteria penggunaan BBM akan berlaku pada 1 Oktober 2024 ini. Bahlil menerangkan bahwa pada awal bulan September, pemerintah akan mensosialisasikan perihal kriteria kendaraan mana saja yang berhak menggunakan BBM subsidi, seperti BBM Pertalite dan solar subsidi. Sayangnya Menteri Bahlil belum mau mengungkapkan kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi tersebut. Yang jelas, aturan mengenai pengguna BBM subsidi itu akan mengikuti peraturan Menteri atau Permen ESDM. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara soal pembatasan BBM subsidi ini. Ia menyampaikan dua alasan utama konsumsi BBM subsidi perlu dibatasi. Pertama, berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak. Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025, sebab selama ini BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti tingginya fasilitas PPN dibebaskan yang dinikmati oleh rumah tangga kelas atas. Sri Mulyani menyatakan fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibebaskan pemerintah selama ini paling banyak dinikmati oleh rumah tangga kelas atas. Berbagai insentif perpajakan itu dimanfaatkan dalam berbagai aspek perekonomian. Meski begitu, Bendahara Negara itu menilai ada ruang perbaikan untuk mendesain pajak agar kelas menengah hingga bawah bisa menikmati lebih banyak fasilitas PPN yang dibebaskan. Selain itu, dengan menerapkan pajak progresif, yakni tarif pajak yang lebih besar kepada kelompok atas. Berdasarkan bahan paparan Sri Mulyani, insentif perpajakan pada 2023 secara total mencapai Rp206,2 triliun. Jumlah itu dialokasikan paling banyak untuk insentif UMKM 85,4 triliun, antara lain dalam bentuk PPN tidak dipungut untuk UMKM senilai Rp52,4 triliun dan PPh final UMKM sebesar Rp27,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5% di tengah pelemahan ekonomi global. Meski begitu, pertumbuhan itu disebut tidak cukup untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income country alias negara maju. Sri Mulyani menyebut pertumbuhan 5% mampu dicapai Indonesia di tengah berbagai dinamika dan hiruk-pikuk kondisi global yang cenderung negatif dari sisi pertumbuhan ekspor, impor maupun dari segi inflasi dan suku bunga. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga stabil di 5% dinilai bisa digunakan sebagai modal Indonesia untuk terus tumbuh ke depan. Menurut Sri Mulyani, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ingin mencapai di atas 5%, instrumennya bukan pada stimulus fiskal moneter, melainkan harus melalui kebijakan struktural dan produktivitas. Kiamat baru terjadi di Jepang. Ini menyebabkan panic buying terjadi di negeri tersebut. Hal ini merujuk kelangkaan beras. Ancaman gempa besar, megatrust, serangkaian topan, dan hari libur nasional Obon selama seminggu membuat warga ramai-ramai berebut membeli beras. Rak beras di banyak toko kosong, sementara beberapa swalayan membatasi jumlah besar yang dibeli konsumen. Beras sangat mengakar dalam budaya Jepang dan panennya telah membentuk lanskap negara tersebut, digunakan sebagai mata uang pada abad ke-7. Dengan konsumsi 7 juta ton per tahun, beras sejauh ini merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di negara tersebut. Permintaan beras sebenarnya telah menurun selama beberapa waktu. Namun karena populasi yang menurun dan perubahan kebiasaan makan banyak orang Jepang saat mereka memilih alternatif. Tapi stok nasional pada bulan Juni memang yang terendah sejak 1999 ketika data pembanding pertama kali dikumpulkan. Fakta lain bahwa harga beras tidak terlalu terpukul oleh inflasi, seperti produk lain mungkin juga telah mendorong lebih banyak orang untuk membeli beras daripada bahan pokok lainnya. Apple melakukan PHK yang berdampak pada sekitar 100 karyawan di divisi layanan digital. Mayoritas berasal dari tim yang bertanggung jawab pada aplikasi Apple Books dan Apple Bookstore. Pemangkasan karyawan itu termasuk beberapa profesi engineer dan tim layanan yang menjalankan Apple News menurut laporan dari sumber dalam. PHK ini dilakukan menjelang peluncuran seri iPhone 16 pada 9 September 2024 mendatang. Selain itu, Apple juga dikatakan akan memperkenalkan produk AirPods dan Watch generasi teranyar.
Sejak tahun lalu, Apple memang tengah menghadapi tekanan di China, pasar ketiga terbesarnya. Penjualan iPhone di China anjlok 6,5% pada kuartal sebelumnya. Apple lantas memberlakukan strategi pemangkasan harga iPhone gila-gilaan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Bahkan diskon diberikan pada produk-produk anyar seperti seri iPhone 15 yang belum genap berusia 1 tahun. Tak cuma di China, penjualan Apple secara global juga menurun. Laporan IDC pada kuartal 1 2024 menunjukkan penjualan iPhone di dunia turun 9,6% secara tahunan.